Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Sari dengan NPM 2113031056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Aktif Mengikuti Organisasi pada Keaktifan Mahasiswa dalam Diskusi Kelas, yang dimana organisasi kemahasiswaan seringkali menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi melalui keikutsertaan dalam organisasi. Mahasiswa sendiri memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan interpersonal yang dapat memperkaya pengalaman mereka dalam diskusi kelas. Pentingnya keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas telah diakui sebagai faktor yang berkontribusi pada pembelajaran yang efektif. Mereka juga dapat membawa wawasan dan perspektif yang beragam ke dalam diskusi kelas, mengenalkan dinamika pembelajaran yang lebih kaya dan mendalam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif dalam diskusi kelas merupakan hal yang penting bagi pengembangan pendidikan tinggi. Dalam proposal penelitian ini, beberapa masalah yang saya identifikasi di antaranya yang pertama untuk pengaruh aktif berorganisasi terhadap motivasi belajar, yakni bagaimana keanggotaan dalam organisasi dapat mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis seperti diskusi kelas. Yang kedua, pengaruh aktif berorganisasi terhadap aktivitas akademik, yang dimana dampak keberadaan organisasi dalam mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam keaktifan akademis ini seperti apa. Yang ketiga, pengaruh aktif berorganisasi terhadap mahasiswa, yakni bagaimana aktif berorganisasi ini dapat mempengaruhi keputusan rasional terkait dengan alokasi waktu dan energi mahasiswa antara keanggotaan organisasi dan juga kewajiban akademis. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, saya selaku penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah keanggotaan aktif dalam organisasi mahasiswa mempengaruhi tingkat keaktifan dalam diskusi kelas? Yang kedua, apakah mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung lebih bersemangat dan juga berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi kelas? Ketiga, apa pengaruh keterlibatan dalam organisasi terhadap keterampilan komunikasi dan ekspresi mahasiswa dalam konteks diskusi kelas? Yang keempat, bagaimana faktor-faktor motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik dalam keanggotaan organisasi mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam diskusi kelas? Yang kelima dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas antara mereka yang aktif dengan organisasi dan yang tidak aktif dalam organisasi? Untuk garis besar tujuan penelitian ini adalah yang pertama, melakukan analisis keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas ketika menjadi anggota aktif organisasi. Kedua, mengidentifikasi pengaruh keterlibatan dalam organisasi terhadap keterampilan komunikasi dan ekspresi mahasiswa dalam konteks diskusi kelas. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor motivasi baik dari intrinsik maupun ekstrinsik dalam keanggotaan organisasi yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam diskusi kelas. Yang keempat, mengevaluasi tingkat keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas antara mereka yang aktif dan yang tidak aktif dalam organisasi. Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup dua aspek. Yang pertama, untuk manfaat teoritis, penelitian yang saya ajukan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kerangka teoritis di bidang psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan juga manajemen pendidikan. Hasil penelitian dapat membantu memperkaya pemahaman tentang hubungan antara keanggotaan dalam organisasi dan partisipasi dalam kegiatan akademis. Selanjutnya, yang kedua, itu memberikan pemahaman yang lebih mengenai faktor-faktor motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik yang mempengaruhi keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Yang ketiga, dengan mengeksplorasi hubungan antara keanggotaan dalam organisasi dan keterlibatan mahasiswa dalam diskusi kelas, penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademis. Lalu untuk manfaat praktisnya sendiri, yang pertama, hasil penelitian ini dapat memberikan saran yang berguna bagi institusi, baik itu institusi pendidikan tinggi maupun yang lainnya, untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas dengan mempertimbangkan peran dan dampak keanggotaan dalam organisasi. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perancangan program-program pendukung yang lebih efektif untuk mahasiswa yang aktif dalam organisasi.
Yang ketiga, temuan dari penelitian ini dapat membantu institusi pendidikan dalam merancang strategi yang lebih baik untuk memfasilitasi pengalaman belajar mahasiswa. Yang keempat, hasil penelitian ini dapat membantu konselor pendidikan dan pembimbing akademis dalam memberikan panduan kepada mahasiswa tentang cara menjaga keseimbangan antara keanggotaan dalam organisasi dan kewajiban akademisnya mereka. Baik, selanjutnya pada penelitian ini, subjek penelitian adalah mahasiswa aktif yang terlibat dalam keanggotaan organisasi di Universitas Lampung, dengan objek penelitian adalah pengaruh keanggotaan aktif dalam organisasi terhadap keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Lampung dengan fokus pada mahasiswa program sarjana, dengan waktu penelitian mencakup periode 1 tahun ajaran, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni. Ruang lingkup ilmu pengetahuan penelitian ini mencakup aspek-aspek psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan juga manajemen pendidikan, dengan penekanan pada motivasi mahasiswa, keterampilan komunikasi, dan interaksi sosial dalam konteks pembelajaran di kelas. Pada bab 2, saya meninjau beberapa penelitian terdahulu yang cukup signifikan dengan penelitian yang saya angkat. Seperti yang kita ketahui, organisasi menjadi hal yang cukup melekat pada kegiatan mahasiswa, mulai dari mahasiswa baru hingga mahasiswa dengan notabene semester akhir. Nah, hal inilah yang menjadi daya tarik saya dalam mengajukan riset yang saya ajukan ini, dengan menyoroti keterkaitan antara partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan dengan kualitas keterlibatan mahasiswa dalam lingkungan akademis. Menurut Astin, pada 1999, partisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler termasuk organisasi kemahasiswaan dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademis. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Nurhayati dan Sari pada 2020 menemukan bahwa mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik dan lebih aktif dalam diskusi kelas. Selain itu, sebuah penelitian oleh Sari dan Nurhayati pada 2021-nya menunjukkan bahwa keaktifan mahasiswa dalam organisasi dapat mempengaruhi keaktifan mereka dalam diskusi kelas. Di samping itu, terdapat beberapa grand teori yang terkait dengan usulan riset saya yang nantinya akan dijadikan teori untuk membangun kerangka teoritis. Yakni yang pertama, teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Teori ini dapat membantu dalam memahami motivasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis seperti diskusi kelas. Dan yang kedua, di sini ada Astin's Theory of Student Involvement, yang dimana teori ini fokus pada keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan kampus. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat memahami bagaimana keanggotaan dalam organisasi dapat mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas akademisnya. Selanjutnya di sini ada teori pilihan rasional James Coleman, yang dimana teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa membuat keputusan rasional terkait dengan alokasi waktu, energi, dan juga kesempatan yang mereka punya antara keanggotaan organisasi dan kewajiban akademisnya. Untuk kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada teori motivasi, keterlibatan mahasiswa, dan teori pilihan rasional, di mana teori motivasi digunakan untuk memahami faktor-faktor motivasi mahasiswa dalam berpartisipasi dalam diskusi kelas. Teori keterlibatan mahasiswa membantu dalam menganalisis sejauh mana mahasiswa terlibat dalam aktivitas akademis dan bagaimana keanggotaan dalam organisasi dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan tersebut. Sementara itu, teori pilihan rasional membantu dalam memahami bagaimana mahasiswa membuat keputusan rasional terkait dengan alokasi waktu dan energi mereka antara keanggotaan organisasi dan kewajiban akademis. Dalam kasus ini, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap keanggotaan aktif dalam organisasi dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, yakni terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keanggotaan aktif dalam organisasi dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Selanjutnya, untuk jenis penelitian yang saya usulkan ini dapat dikelompokkan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif, yang dimana penelitian ini akan bersifat deskriptif karena fokus utamanya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara keanggotaan dalam organisasi dengan keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Tujuan utamanya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data akan menggunakan instrumen yang dapat menghasilkan data berupa angka atau statistik. Hal ini memungkinkan untuk analisis statistik yang lebih mendalam untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi tentang populasi. Untuk
Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi sendiri merupakan keseluruhan dari subjek penelitian atau setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki kesamaan. Nah, pada populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Lampung angkatan 2021 sebanyak 6.372 mahasiswa, yang dimana saat sampel nanti digunakan untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, sampel dipilih karena tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengambil data dari seluruh populasi. Menurut Ari Kunto pada 2019, jika jumlah subjek lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan hal ini, maka penelitian yang saya angkat adalah penelitian berbasis populasi yang mencakup sekitar 10% mahasiswa Universitas Lampung. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling, yakni di mana teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah teknik sampel random yang dikatakan simple dikarenakan cara dalam pengambilan sampel dari anggota populasinya dilakukan secara acak dan tidak memperhatikan level pada populasi tersebut. Dengan rumus, yakni jumlah populasi itu didapat dengan membagi jumlah mahasiswa dengan jumlah populasi lalu dikalikan dengan jumlah sampel. Variabel yang saya gunakan pada penelitian ini yakni untuk variabel independen atau X, yakni keanggotaan aktif dalam organisasi, variabel independen atau Y, keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 cara, yakni yang pertama kuesioner, yang dimana teknik ini diterapkan dengan memberikan angket atau kuesioner kepada responden untuk diisi. Yang kedua, di sini saya menggunakan teknik studi pustaka, yang dimana dalam penerapan teknik ini dilakukan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan serta informasi lengkap mengenai suatu organisasi dalam lingkungan kampus. Yang ketiga, yakni teknik wawancara, yang diterapkan dengan pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang pewawancara dan jawaban diberikan oleh narasumber. Dalam hal ini, peneliti telah menyusun beberapa model wawancara dan susunan pertanyaan yang dirasa tepat dan berkesinambungan dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen, yang dimana pertama di sini ada uji validitas, yang merupakan tanda adanya konsistensi antara data yang terdapat pada objek penelitian dengan data yang peneliti laporkan. Data yang valid adalah data yang sesuai dengan data yang dilaporkan peneliti dan data sebenarnya. Untuk uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang peneliti kumpulkan akurat, tepat, dan sesuai dengan objek penelitian. Sedangkan analisis item digunakan untuk menguji instrumen penelitian ini, untuk memastikan hubungan antara skor keseluruhan instrumen dan skor komponen. Yang kedua ada uji reliabilitas, yang dimana uji reliabilitas ini bertujuan untuk menilai tingkat kehandalan instrumen tes yang selanjutnya digunakan sebagai alat pengumpul data karena dianggap reliable. Jika digunakan berulang kali dengan berbagai hal dan pada waktu yang berbeda, instrumen dikatakan dapat dipercaya jika secara konsisten memberikan hasil yang sama. Dalam penelitian ini untuk digunakan rumus Cronbach-Alpha untuk menguji tingkat reliabilitas instrumen dengan menggunakan perangkat komputer dan aplikasi SPSS. Lalu selanjutnya untuk uji asumsi klasik digunakan memperoleh evaluasi yang efektif dan efisien dari pendekatan regresi linear berganda. Yakni yang pertama ada uji normalitas. Tujuannya di sini dalam pendekatan regresi adalah untuk menilai apakah distribusi antara variabel bebas dan variabel terkait itu normal atau tidak. Uji normalitas bisa digunakan dengan menggunakan uji grafik normal probability plot, yaitu membandingkan distribusi kumulatif dari keputusan melalui distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini, jika data menyebar di sekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua ada uji heteroskedasitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara satu observasi dengan residual lainnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik dengan metode uji scatter plots. Yang ketiga ada uji multikolinaritas, yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi.
Baik, di sini uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan model matriks korelasi. Selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis, yang dimana yang pertama untuk menganalisis korelasi dengan menilai sejauh mana hubungan linier antara variabel keanggotaan dalam organisasi dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas. Dan ini langkahnya dengan menggunakan uji korelasi Pearson atau Spearman tergantung pada distribusi data yang nanti akan didapat. Yang kedua, regresi linier sederhana atau berganda untuk mengukur dan memodelkan hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen. Baik, selanjutnya di sini ada analisis varians atau ANOVA untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata keaktifan dalam diskusi kelas di antara kelompok yang berbeda berdasarkan tingkat keanggotaan dalam organisasi. Langkahnya dengan melakukan uji ANOVA jika ada lebih dari 2 kelompok atau uji T untuk perbandingan 2 kelompok. Yang keempat, di sini ada analisis regresi yang ditujukan agar jika variabel keaktifan dalam diskusi kelas diukur secara binar, misalnya aktif atau tidak aktifnya. Untuk analisis regresi logistik dapat digunakan untuk memodelkan dan memahami pengaruh variabel independen. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik untuk memahami hubungan antara keanggotaan dalam organisasi dan kemungkinan keaktifan dalam diskusi kelas. Yang terakhir di sini ada analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik sampel dan distribusi variabel serta mendukung interpretasi hasil analisis statistik lainnya. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, dan deviasi standar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya untuk proposal penelitian yang saya angkat. Cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.